Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar, Bimbel Daring ala YouTube. Oke, kita lanjutkan materi kesetimbangan bagian 3.0. Dan hari ini kita akan bahas submateri titik berat benda. Titik berat benda adalah titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun yang terdiri dari: pertama, kalau bentuknya massa berarti massa. Kalau yang kedua yaitu benda satu dimensi, bentuknya garis atau panjang. Yang ketiga, benda dua dimensi, bentuknya luas. Yang keempat, benda tiga dimensi, bentuknya volume. Dalam bahasa yang lebih sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu benda. Jadi titik berat benda akan membuat benda menjadi seimbang. Agar lebih paham, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ini terlihat bahwa benda tidak dalam keadaan seimbang. Itu artinya titik ini bukan merupakan titik berat benda. Sedangkan gambar yang kedua terlihat benda dalam keadaan seimbang. Itu artinya ini merupakan titik berat benda. Oke, sekarang kita bahas persamaan matematisnya. Jadi adapun letak koordinat titiknya Z0 itu adalah X0, Y0. Di mana X0 bisa kita cari tergantung bentuk bendanya ya. Kalau dia hanya punya massa, berarti sigma XI kali MI per sigma MI. Dan kalau bentuknya panjang, berarti sigma XI kali LI per sigma LI. Kalau bentuknya luas, berarti sigma XI kali AI per sigma AI. Dan kalau bentuknya volume, berarti sigma XI kali VI per sigma VI. Dan untuk sumbu Y dengan cara yang hampir sama ya, hanya mengganti X dengan Y. Di mana Y0 bisa kita cari sigma YI kali MI per sigma MI, atau sigma YI kali LI per sigma LI, atau sigma YI kali AI per sigma AI, atau sigma YI kali VI per sigma VI. Jadi bergantung soalnya bentuknya apa. Jadi persamaannya bisa kita cari dari sini. Ya. Dimana tadi Z0 itu adalah X0, Y0. Jadi kita cari X0 dengan cara ini dan Y0 dengan cara ini. Ya, jadi tadi tergantung bentuk ya. Kalau bentuknya dia panjang, berarti kita gunakan L. Kalau luas dia A, volume dia V, dan massa dia M. Kita aplikasikan persamaan yang udah kita bahas. Jadi tadi ada 4 persamaannya. Ada untuk massa, panjang, luas, dan volume. Jadi nanti Ibu akan kasih 5 contoh sekaligus. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan di buku, persamaan untuk titik berat ini banyak. Jadi biar nggak terkesan bahwa titik berat ini materi yang sulit, kita bahas aja soal-soal yang sering muncul. Ya, jadi nggak semua persamaan yang di buku itu harus kita hafal. Ya, sekarang kita ambil contoh untuk benda yang hanya memiliki massa. Jadi untuk persamaan yang pertama ya. Oke. Sistem 3 partikel yang saling dihubungkan dengan bidang ringan, massa diabaikan, terletak pada suatu sistem koordinat menyerupai, ini menyerupai ya, salah. Menyerupai pada gambar di bawah ini. Tentukan sentra massa sistem. Oke, kalau kita perhatikan dari gambar ini ya. Sebenarnya benda berada pada sumbu X ya. Kenapa? Karena sumbu Y ini yang ada pada sumbu Y juga dia tepat di pusat. Jadi sebenarnya ini semua pada sumbu X. Berarti nanti yang ditanya X0-nya ya. Oke, sekarang kita buat dulu apa aja nih, kasih tahu. Ini kita anggap benda 1, ini benda 2, dan ini benda 3. Oke, berarti yang dikasih tahu adalah M1 4 kg, M2 2 kg, M3 6 kg. Di mana X1-nya sama dengan 2, tapi di sebelah kiri nih ya, sebelah kiri. Berarti dia negatif 2 meter. X2 tepat di pusat, berarti 0. X3 ini di sini berarti 4 meter. Yang ditanya itu adalah X0. Oke, berarti kita jawab. Tadi rumusnya yaitu X0 sama dengan sigma. Karena bentuknya massa berarti MI kali XI per sigma M
MI. Kita langsung masukkan aja ya, karena di sini ada 3, berarti nanti masnya ada 3, berarti M1 4, X1 negatif 2, M2 2, X2 0, M3 6, X3 4. Dibagi 4 tambah 2 tambah 6. Sama dengan negatif 8 tambah 0 tambah 24 dibagi 12. Sama dengan berarti 16/12. Kita sederhanakan, berarti sama dengan sama-sama bagi 4, berarti 4/3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Jadi kali ini bentuk soalnya itu ini ya, garis atau panjang. Berarti nanti kita gunakan persamaan yang kedua yang berhubungan dengan panjang. Oke, kita buat dulu apa aja nih ketahui dari soalnya. Oke, di sini ada 6. Kebetulan dikasih angka, jadi lebih gampang ya. Berarti ada L1 sampai 6, L2, L3, L4, L5, dan L6. Berarti nanti akan ada X1 juga sampai 6. Kita tulis dulu. Y-nya juga sampai 6. Oke, baru kita perhatikan gambar. L1 ini. Nih. Berarti panjangnya ya ini dia. Batasnya ini kan 20. L2 ini. Berarti baca panjangnya kemana? Ini angkanya. 20 juga. Sekarang L3, benda 3 yang ini dia. Berarti bacanya yang ini. Nih, 80. L4 ini. Berarti bacanya dari ini. Ini kemari. Berarti 40 kurang 20. 20. L5 ini dia. Berarti dari sini kemari angkanya nih. Nih ya. Berarti 60 kurang 20, 40. L6 ini dia. Satu kotak 20. Itu juga bisa ya. Bacanya satu kotak 20. X1. Nah, ingat dia nanti berarti letaknya di tengah ya. Setiap benda yang berbentuk panjang berarti letak kesetimbangannya di tengah. Begitu juga nanti Y-nya. Letaknya di tengah. Berarti nanti kita baca setengah X-nya. Nah, benda 1 kan ini dia. Kebetulan langsung dia karena di sini letaknya. Jadi nggak di tengah. Di sini X-nya X1-nya 20. Kemudian X2 ini, berarti ini letaknya di 60. X3, berarti benda 3 yang ini. Nah, ini karena dia tidur, berarti ini dia tengahnya di sini, 40. X4, ini X4. Mana X-nya? Ini, berarti 0. Ya kan, karena dia tepat di angka 0. X5, benda 5 ini, berarti X-nya ini dia. Nih, 40. X6, ini benda 6-nya, berarti X-nya ini dia, 80. Sekarang Y-nya. Benda 1 ini. Y-nya ke samping ini ya, ke samping. Nah, berarti ini dia setengahnya dari yang angka 0 sampai 20, berarti di situ angka 10. Y2 sama caranya, berarti letaknya juga di tengah, 10. Y3, nah benda 3 itu kan ini. Ya udah berarti Y-nya bacanya ke samping langsung 20. Oke, Y4. Mana Y4? Benda 4-nya ini dia. Berarti Y-nya tengah-tengahnya 30. Y5 ini dia, berarti ke tengah nih bacanya 40. Y6 ini dia, berarti bacanya kemari tengahnya berarti 30. Oke. Kita lanjutkan yang ditanya. Koordinat titik berat berarti Z0. Oke, berarti kita harus cari X0 dan Y0. Jawab. Oke, biar cukup di sini kita buat ya. Berarti X0 itu adalah sigma
Karena ini L berarti LI kali XI per sigma LI. Kita masukkan angkanya 6 nih, jadi lumayan panjang. Oke, LI berarti L yang pertama 20, X1 nya juga 20, L2 nya 20, X2 60, L3 80, X3 40, tambah L4 20 kali 0 tambah L5 40 kali 40, L6 20 kali 80. Jumlahkan berarti L-nya semua di sini ada 20 tambah 20 tambah 80 tambah 20 tambah 40 tambah 20 sama dengan berarti 400 ditambah 1200 ditambah 8 kali 4 32 berarti 3200 ditambah 0 tambah 1600 ditambah 1600. Jumlahkan ini kemari ya, biar gampang, nggak terlalu banyak. Nih, ini kemari ya. 100, ini 40, ini 2, 4, 60 tambah ini berarti 200. Oke, kita tulis 200. Sama dengan, kita jumlahkan semua, dapatnya berapa? Dapatnya 48.000 dibagi 200. Oke, selesaikan 2. Sedikit kita ralat ya, tadi hasil akhirnya salah jumlahin. Coba kita ulang, 400 ditambah 1200 ditambah 3200 ditambah 0 tambah 1600 ditambah 1600 hasilnya adalah 8.000. Oke, 8.000 dibagi 200 dapatnya 40. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari Y0. Ini udah Ibu pindahkan ya, yang diketahui jadi nanti ngelihatnya nggak bingung. Kemudian X0 tadi udah kita cari dapatnya 40. Sekarang kita cari Y0. Oke, Y0 itu sama dengan sigma LI kali YI per sigma LI. Sama dengan L1 20, Y1 10, L2 20, Y2 10, L3 80, Y3 20, L4 20, Y4 30 tambah L5 40 kali 40 tambah 20 kali 30 dibagi 20 tambah 20 tambah 80 tambah 20 tambah 40 tambah 20. Jumlahkan semua, jangan sampai salah lagi ya. Perlu dikalikan lagi? Oke, kita kalikan. 200 1600 1600 tambah 600 dibagi dengan ini tadi jumlahnya dapat 200. Oke, kita jumlahkan berapa nih berarti semuanya? 200 tambah 200 400 sama ini dapat 2000 2600 3200 4800. Pas ya, 4800 dibagi 200 sama dengan dapat 24. Jadi Z0 yang kita dapat
Jadi Z0 yang kita dapat itu adalah berapa tadi? X0-nya 40,24. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Ini bentuknya adalah luas. Jadi nanti kita gunakan persamaan yang ketiga. Ya. Tentukan koordinat titik berat benda berikut. Biar gampang, ini benda berarti kan terdiri dari dua ya. Kita buat dulu nih. Kita batasin. Oke, nih. Berarti ini nanti yang ibu arsir ini adalah benda pertama, yang enggak ibu arsir ini itu benda kedua. Oke, kita kasih nama ya. Ini benda pertama, ini benda yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Kita buat dulu diketahuinya. Oke, kita cari berarti luas benda pertama. Karena bentuknya ini persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Oke, kita masukkan berapa panjangnya? Berarti dari sini sampai ini nih 80, lebarnya yang ini 20. Berarti dapatnya 1600. Sekarang kita cari apa lagi? Oke, X1. X1 ini kan dia X ya. Berarti benda 1 X-nya yang ini. Nah, letak titik beratnya kan di tengah, berarti setengahnya. Berarti 10. Y1 juga begitu. Ini dia Y-nya, berarti setengahnya 40. Sekarang kita cari luas benda yang kedua. Benda yang kedua, ini kan ini tinggal yang ini nih. Jadi kalau kita hitung dari 0 lagi, berarti ini yang kita gunakan panjangnya ini. 60 kurang 20 berarti 40. Kan ini rumusnya panjang kali lebar, berarti 40 kali lebarnya sama ya, 20. Berarti dapatnya 800. Nah, X2, nah ini yang terkadang orang agak ribet katanya, padahal enggak sih. Kalau ini sebenarnya kalau ini kita baginya pas, nah seperti ini. Nah, ini angkanya pasti yang di sini nih. Nah, nih. Angka berapa ini berarti? Berarti di antara angka 20 dan 60, angka berapa ini? Angka 40. Atau kalau kita mau gunakan rumus, ini tadi kan 40. Setengahnya 20. Nah, 20 itu dari sini kemari 20. Sedangkan ini kemari 20, jadi 20 tambah 20, 40 juga. Ya. Sekarang Y2. Nah, Y2 ini dia. Y-nya yang ini 20, berarti setengahnya 10. Yang ditanya tetap sama Z0-nya. Maka kita jawab. Nah, kita cari berarti X0-nya dulu ya. Di sini ya, biar agak muat nanti. X0 sama dengan, berarti karena bendanya ada dua, kan rumusnya sigma. Berarti AI kali sigma XI per sigma AI. Langsung aja kita masukkan nilainya ya. Bendanya ada dua, kebetulan ini dijumlahkan. Ya, bukan dikurang. Nah, masukkanlah dia A1-nya 1600, X1 10, A2 800, X2 40. Dibagi 1600 ditambah 800. Ini 16.000 tambah 32.000 dapat 48.000 bagi 16 tambah 8 24 berarti 2.400. Berarti dapatnya berapa nih? Coret dapat 24 bagi 2 20. Oke, lanjut. Sekarang kita cari Y0-nya. Dengan cara yang sama, tinggal kita ganti X dengan Y. Berarti A1 kali Y1. A1 1600. Y1-nya ini 40. A2 800. Y2 10. Oke, kelihatan ya? Oke, coba Ibu ganti, takut nggak nampak. Kali 10. Kita jumlahkan yang bawah sama 1600 ditambah 800.
sama dengan 1600 kali 40 dapat 64.000 tambah 8.000 bagi sama tadi ya dapatnya 2.400. Berarti sama dengan 64.000 tambah 8.000 72.000 bagi 2.400 dapat 30. Oke, jadi Z0 yang kita dapat itu adalah 20,30. Oke, masih tetap fokus ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya sama rumusnya dengan contoh yang ketiga, tapi beda tipe soalnya. Jadi inilah dia soal yang sering muncul juga nih. Kalau tadi kan hanya persegi panjang tuh dua-dua. Sekarang persegi panjang dengan segitiga. Jadi ada bedanya kalau segitiga ya. Nanti kalau segitiga dia ada pakai rumus sepertiga kali tinggi ya. Ayo kita coba. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Kita arsir dulu lah ya, benda satu yang mana. Biasa sih kalau ibu menggunakan benda yang bawah ini benda satu. Kalau kalian terserah mau yang mana aja juga boleh. Ya, kita kasih nama. Yang ini benda satu, yang ini benda dua. Ya, yang tidak diarsir benda dua. Sekarang kita buat diketahui. Oke, benda satu. Ini dia persegi atau persegi panjang nih. Kita cari aja A-nya. Langsung panjang kali lebar. Berarti sini ya. Nih. Berarti 8 kurang 2 di sini 6. Ya, berarti 6 kali 4. Berarti panjang kali lebar ya. 6 kali 4. Dapat 24. Sekarang X1. Nah, ini kalau kita garis, nah pas ini tengahnya nih. Nah, gini. Oke. Kalau tepat garisnya 5. Ya, Y1 berarti ini ke samping nih bacanya, ini dia. Berarti ini. Oke, berapa itu? 2. Karena di antara 0 dan 4 pasti 2. Sekarang bentuk yang kedua yaitu persegi segitiga. Yang rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya yang mana ini? Berarti ini dibaca 10. Tingginya yang mana ini? Berarti berapa angka ya? Berapa angka ini? 10 kurang 4, 6. Angka berapa? Angka 6 ya. Berarti setengah dari 10, 5 kali 6, 30. Sekarang kita cari X2. Sama sih sebenarnya X2 ini. Kalau kita garisnya itu pas, ya kelihatan itu angkanya angka berapa. Nah, sama kan? Angka 5. Nah, Y2. Nah, ini dia yang harus kita gunakan rumus nih ya. Nih. Nah, sebenarnya kalau dari sini sih kelihatan juga 4. Berarti di sini angka berapa? Cuman kita cari ya. Kalau dilihat dari kotaknya sini angka 5. Coba benar atau enggak? Berarti kan rumusnya sepertiga kali tinggi. Nah, ini beda rumusnya. Kalau tadinya hanya setengah-setengah, ini sepertiga kali tinggi tambah. Ini kan dia. Nah, ini dari sini dia enggak dari 0, maka di sini tambah Y0. Ya, jadi sepertiga kali tinggi. Tingginya itu yang ini 6 tambah Y0 ini dari sini kemari 4. Berarti 2 tambah 4 6. Ya. Oke, bukan 5 ya. Tadi salah, Ibu pikir ini tadi 6 di sini. Benar. Jadi ini pakai rumus 6 bagi 32, 2 tambah 4 6. Jadi ini udah pas ya. Sekarang kita lanjut yang ditanya. Sama juga Z0. Berarti kita cari X0-nya dulu. Tapi karena ini kan X1 2, X2 2. Kalau kita cari itu pasti X0-nya juga kok 2, X1 5, X2 5. Nanti kita cari juga 5. Kalau nggak percaya kalian buktikan sendiri ya. Kan tadi caranya udah ada, sama seperti contoh yang yang ketiga. Sekarang kita cari Y0-nya aja langsung. Y0 dengan cara yang sama ya.
Karena ada dua benda berarti A1 X1 tambah A2 X2 tambah per A1 tambah A2. Kita masukkan angkanya. A1 24, Y1 2, A2 30, Y2 nya 6 per 24 tambah 30. 24 kali 2 48, 6 kali 3 180 per 54. Oke, kita lanjutkan di sini berarti Y0 sama dengan 48 tambah 180 dapat? Ya, benar ya, 228 dibagi 54. Oke, dapatnya 4,2. Oke, jadi kita dapat Z0-nya itu adalah 5,4,2. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kelima. Nah, kali ini bentuknya beda ya sama contoh keempat. Ini udah bentuknya volume. Berarti nanti kita gunakan persamaan yang terakhir yang berhubungan sama volume. Nah, sebelum kita jawab, kita bedakan dulu nih mana benda 1 dan benda 2. Oke, ini yang Ibu arsir berarti sama seperti tadi ya, benda 1. Ini benda 1 dan yang silinder benda 2. Nah, kita buat apa aja nih yang dikasih tahu? Oke, diketahui. Oke, untuk benda 1, berapa X-nya? Ini berarti sama seperti tadi ya. Ini sebenarnya seperti ini. Nah, benda 1 tetap ya, X1-nya 0. Y1-nya, nah ini bedanya. Kalau tadi yang berbentuk bangun 2 dimensi, itu kan 1/3 kali tinggi. Kalau ini 3 dimensi, 1/4 kali tinggi, ditambah karena ini dia di atas letaknya, berarti ditambah Y0. Ini 1/4, tingginya ini 4, Y0 nya ini 4 juga, berarti dapat 5 ya. Sekarang kita cari X2. Oke, X2 juga sama ini ya, 0 juga. Y2-nya ini bisa dibaca langsung nih. Berapa Y2-nya? Oke, ini 4 berarti setengahnya dapat 2. Ya. Nanti V1 kerucut, rumus kerucut itu adalah 1/3 VR1 pangkat 2 kali tinggi. Sedangkan V2 rumus silindernya yaitu VR2 kuadrat kali tinggi. Nah, kebetulan nih ya, kebetulan tingginya sama-sama 4. Kemudian jari-jari kerucut sama dengan jari-jari silinder. Berarti kita buat langsung biar gampang ya, karena R dan T kerucut sama dengan silinder, maka anggap VR1 kuadrat kali tinggi sama dengan VR2 kuadrat kali tinggi sama dengan 1 ya. Jadi ini sama dengan 1. Nih 1. Ini juga sama dengan 1. Nih dari sini sampai sini 1. Ya, berarti kita tulis yang ini sama dengan, yang ini karena ini sama dengan 1 tetap 1. Yang ini karena ada 1/3 di depan berarti 1/3 kali 1 dapat 1/3. Ya. Jadi ini biar mudah. Yang ditanya Z0. Maka jawab. X0 berarti rumusnya adalah V1 kali X1 tambah V2 X2 dibagi V1 tambah V2. Oke, V1 nya 1/3, X1 nya sorry ini kan 0 semua ya. Oke, berarti ini 0 aja langsung nih. Ini 1 kali 0, berapapun kali 0
ya kan? Ini walaupun 1/3 tambah 1, ini tetap 0, lupa, nggak ibu cek. Ya, jadi langsung kita cari Y0-nya. Berarti V1Y1 tambah V2Y2 per V1 tambah V2. Oke, V1 dapat 1/3. Y1-nya, mana Y1? 5. Tambah V2-nya 1. Y2-nya ini 2. Ini 1/3 tambah 1. Oke, 5/3 tambah 2. Ya. Gini ya, 5/3 tambah 2 per 1/3 tambah 1. Oke, karena ini tadi udah 0, ini aja yang ibu hapus ya. Jadi nggak nambah slide baru. Ini dah ya, karena ini 0 juga dapatnya. Oke. Kita lanjutkan kemari. Ya, jadi Y0 sama dengan 5/3 tambah 2. Kita samakan penyebut kan berarti dapatnya 6/3. Berarti 5/3 tambah 6/3 per 1/3. 1 itu berarti samakan penyebut jadi 3/3. Jadi dapat 11/3, 4/3. Sama dengan 11/3 kali dibalik jadi 3/4. Ya. Ini habis. Berarti jawabannya 11/4. Oke, jadi Z0 jawabannya 0,11/4. Alhamdulillah, tuntas sudah 5 contoh soal kita bahas hari ini. Dan ini adalah sub materi kita yang terakhir di bab kesetimbangan. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan masuk bab dinamika rotasi ya, di bab baru. Silakan tanyakan di kolom komentar kalau ada yang bingung atau ingin ditanya. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.